guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, selamat datang di sesi 1% Podcast. Tapi ya, podcast kali ini tuh agak beda karena kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol sama ketua dari organisasi nih. For your information ya, buat yang belum tahu, kedepannya kita akan banyak bikin podcast sama organisasi yang membahas berbagai topik seputar organisasi tersebut. Nah, nantinya podcast ini bakal dipandu oleh aku sendiri ya, Ziva sebagai host dari 1% dan akan ditemani oleh Ingrid Faulgun Salim sebagai pengurus OSIS SMA Negeri 81 Jakarta. Oke, kita sapa-sapa dulu nih ya sama Inggi. Hai Inggi. Halo Kak. Halo, boleh nih kenalan dulu sama Perseners di sini nih. Boleh dong, nama aku Ingrid Faulgun Salim. Aku biasa dipanggil Inggi, aku dari SMA 81 Jakarta. Oke, Inggi, sekarang lagi sibuk apa sih Inggi kalau boleh tahu? Aku lagi sibuk ya pastinya sebagai pelajar. Aku lagi banyak belajar juga, apalagi udah kelas 11 karena sudah mulai makin serius lagi buat belajar. Terus juga lagi ada beberapa project di pengurus OSIS juga. Yang kemarin aja baru selesai ada puncak acara dari Kronitin, itu hari ulang tahun SMA 81 Jakarta gitu deh. Oke, ini bakal seru sih kita ulik tentang organisasi nih ya nanti. Tapi sabar dulu. Kita di sini pastinya ngomongin tentang organisasi ya. Kita tuh akan membahas mengenai seberapa penting sih ya soft skill bagi kehidupan kita gitu kan. Dan apa pentingnya sih untuk mempelajari soft skill sejak bangku sekolah. Nah, pastinya kita udah nggak asing ya sama yang namanya soft skill gitu. Tapi sebenarnya soft skill tuh apa sih gitu. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Inggi, aku bakal bacain dulu nih artinya soft skill ya. Menurut dari The Balanced Careers, jadi soft skill itu adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Nah, keahlian ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain di dalam dunia kerja. Yang pastinya beda banget ya sama hard skill yang biasanya kita tuh belajar di sekolah secara langsung, kayak gitu. Nah, ngomongin soal soft skill nih, pastinya Inggi udah mulai build soft skill udah dari di masa sekolah sekarang ya, Inggi ya? Iya. Nah, itu kalau boleh tahu nih ya, kesannya gimana sih selama mempelajari soft skill tuh dari Inggi sendiri? Kalau dari aku mungkin kalau soft skill tuh kan macam-macam, gak cuman mungkin belajar soft skill di keorganisasian kan. Aku sendiri sih dari kecil emang banyak ikut aktivitas yang di luar pelajaran sekolah gitu sih Kak. Kayak misalnya aku kecil sempat les piano, ice skate juga pernah gitu-gitu. Sampai sekarang akhirnya di SMA aku memutuskan buat masuk ke organisasi. Menurut aku belajar soft skill tuh penting banget. Mungkin di luar dari dari si soft skill sendiri tuh menurut aku dengan ikut banyak kegiatan di luar sekolah tuh juga nambah banget kayak pengajaran-pengajaran yang kayak mungkin gak diajarin di sekolah gitu, kayak cara bangun teamwork, cara bangun percaya diri, terus pastinya juga kayak cara buat mimpin orang lain. Itu mungkin kan gak diajarin di sekolah, cuma aku ngerasain itu dapat banget di aku setelah ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu sih Kak. Wah, oke. Nah, sejak kapan sih Inggi tuh ikut ini organisasi? Kalau organisasi sendiri sebenarnya aku baru mulai di SMA. Cuma kalau buat kayak aktivitas di luar sekolah tuh sebenarnya dari kecil aku juga dari TK aku sempat les renang, habis itu piano, sepatu roda, terus terakhir ice skate ini sih. Terus baru mulai organisasi itu di SMA. Oke gitu, jadi udah dari dulu banget nih ya suka sama kegiatan-kegiatan di luar hard skill gitu ya. Nah, ngomongin ini juga, menurut Inggi tuh kenapa sih kita tuh harus mulai menumbuhkan soft skill terutama di umur-umur Inggi gitu kan, yang masih remaja, masih sekolah, kayak gitu tuh kenapa sih menurut Inggi sendiri? Kalau menurut aku sih yang aku rasain sendiri ya, kayak buat bersosialisasi ke orang tuh menurut aku
juga butuh banget soft skill, as simple as aku mau ngobrol sama orang lain yang mungkin baru aku kenal. Semenjak aku masuk ke organisasi ini tuh aku tuh kayak ngerasa aku bisa lebih percaya diri, lebih bisa ngomong di depan orang baru, yang dulunya aku tuh ngerasa sebelum aku masuk organisasi, pas aku SMP sih terutama, aku tuh susah buat memulai pembicaraan ke orang baru. Nah, semenjak aku masuk ke organisasi ini kayak aku bisa lebih ngerasa aku lebih bisa ngobrol sama orang baru, lebih bisa mulai percakapan lah. Dan menurut aku itu aja dari sisi itu pun udah penting banget kan. Pasti nanti di dunia pekerjaan atau kuliah nanti kan kepake banget dong yang kayak gitu. Iya sih, benar. Aku sendiri juga, kalau dibandingin sama aku ya, kita emang beda umur tapi gak jauh sih, tenang aja. Jadi kalau misalnya di aku sendiri ya, aku juga aktif sih kebetulan di SMA sama di kuliah kan, tentang organisasi. Bener banget sih yang dibilang Inggi tuh, kita ketika ikut organisasi tuh emang bakal dapet hal yang beda lah ya kan. Dan terutama itu relasi, ya nggak sih? Iya. Relasi tuh nambah banget kan ya waktu di organisasi tuh. Kalau misalnya kita sekolah terus habis itu pulang gitu kan kayak relasinya ya udah kayak di kelas aja mungkin, atau sekitar situ aja. Tapi kalau organisasi tuh kita bisa jadi kenal sama kayak guru, kakak tingkat, jadi lebih banyak relasinya gitu kan. Itu juga yang jadi hal beda gitu. Iya bener banget sih, kayak aku ngerasain sendiri sih kayak aku bisa lebih ngobrol sama mungkin kakak tingkat kakak kelas aku, terus ke adik kelas juga jadi kenal gitu kan. Kalau misalnya nggak ikut organisasi kayak agak susah juga kan pasti kayak buat kenalan sama adik kelas, ngobrol sama mereka gitu. Iya sih, bener-bener banget. Nah, dari tadi nih kita udah bahas tentang pentingnya soft skill gitu kan. Kenapa sih harus belajar soft skill gitu, terutama kan bikin kita nambah skill baru dan nambah relasi gitu kan. Kalau ini kan sekolah juga gitu kan, pastinya ada kewajiban untuk menuntut ilmu gitu kan kalau di sekolah nih. Nah, menurut Inggi nih ya, penting mana sih sebenarnya antara belajar di sekolah atau organisasi? Atau harus dua-duanya diimbangin atau gimana? Kalau aku sendiri dua-duanya sih. Orang tua aku juga nekenin selalu, walaupun kamu mungkin aktif organisasi atau apa, ya sekolah nggak boleh kamu tinggalin. Bagaimanapun itu kan hard skill. Tetap aja kita butuh itu juga lah, butuh. Menurut aku dengan kita belajar juga ya cara pola pikir otak kita pun juga akan terlatih, nggak cuma sekedar belajar hitung-hitungan atau hafalan doang kan. Nah, aku sih tetap ngimbangin keduanya. Organisasi menurut aku penting, cuma ya dibagi aja sih waktunya. Kayak mungkin setelah sekolah baru aku bisa ngurusin organisasi, tapi ya pas jam sekolah ya aku belajar. Iya sih, betul-betul. Berarti imbang nih ya, harus banget nih dua-duanya diimbangin ya. Ya selama bisa dua-duanya, kenapa harus milih satu? Iya, biasanya gitu emang cewek ya. Harus kalau bisa pilih dua kenapa satu gitu kan. Nggak sih, nggak perlu buat cewek aja sih, buat semua personers yang baik cowok atau cewek sama aja gitu kan. Nah, dari Inggi sendiri ada ini nggak sih, ada tips trik nggak sih gimana sih caranya manage waktu gitu kan, tipsnya bagi waktu antara sekolah atau antara dengan organisasi atau kegiatan Inggi yang lain di luar organisasi. Misal kayak tadi ada ski, ada misalnya les yang lain gitu. Ada tips-tips sendiri gak yang bisa dibagiin sama personers di sini? Buat bagi waktu, kalau aku pertama sih aku bikin timetable itu kayak pas aku bakal ngelis kegiatan aku, misalnya di dalam bulan itu ada apa aja nih. Habis itu aku bikin skala prioritasnya. Menurut aku misalnya dalam bulan itu ada beberapa ulangan harian, lalu misalnya aku ada jadwal les lain, sama misalnya lagi ada program kerja OSIS nih, aku bakal nulis nih kayak ulangan harian ini aku kira-kira udah seberapa persen ngerti lah. Habis itu misalnya buat program kerja ini nih gimana bagian aku di situ apa, aku harus ngapain, aku list dulu semua kegiatan aku. Habis itu aku coba bikin, kalau misalnya pelajaran itu misalnya aku fokus di hari apa dan apa, lalu les di hari apa, lalu misalnya kayak ngerjain tugas-tugas di program di pengurus OSIS tuh hari apa, aku bagi-bagi jamnya juga, baru deh nanti aku laksanain aja sih. Kayak misalnya Senin ini karena besoknya ulangan harian ya aku fokus buat
belajar dulu, tapi mungkin siangnya aku bisa sempetin buat ngerjain tugas-tugas OSIS aku atau gimana gitu sih Kak. Oke. Jadi lebih ke ngelis apa aja sih yang dibutuhin atau mau yang dilakukan, terus di skala prioritasin baru dikerjakan gitu ya. Yaps, bener banget. Oke, kalau misalnya aku boleh sharing nih ya, kebetulan di kuliah aku tuh juga ada gitu kan, namanya tuh kegiatannya tuh namanya tentang latihan keterampilan mahasiswa. Di situ tuh diajari tentang time management juga gitu sebenarnya. Nah, ini aku nggak tahu sih bakal beda nggak ya sama Injil. Konsepnya sama sih sebenarnya, kita list semua. Habis itu tuh kita prioritaskan. Jadi tuh dibagi jadi ada 4 kuadran gitu, antara yang mendesak, tidak mendesak, sama yang antara yang penting dan tidak penting. Nah, ya, aku kan, ya kan pernah tahu nggak ya gitu? Pernah tahu. Nah, yang itu juga jadi salah satu ini juga sih, jadi salah satu solusi gitu buat presenters yang mungkin bingung ya cara bagi waktunya tuh gimana saking banyaknya kegiatan, jadi sampai kayak bingung kayak gitu kan. Nah, itu bisa banget sih bikin diagram atau bikin table itu jadi antara penting mendesak, penting tidak mendesak, kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti kalau misalnya udah diprioritasin bakal tahu kan mana yang dikerjain duluan, jadi bakal lebih gampang gitu. Iya. Aku juga sempat pakai cara kayak gitu sih, cuma akhirnya kalau aku lebih nyaman aja kalau aku list tugas aku apa, hari apa butuhnya, kayak biasa aja ngelisnya. Oke. Biar bisa di ini juga sih, bisa disesuaikan ya sama nyamannya teman-teman tuh kayak gimana. Iya. Oke. Ngomongin tadi ada project-project nih kan di di organisasi INGI sendiri gitu ya, di OSIS SMA Negeri 81 Jakarta. Nah, ada project apa aja sih sebenarnya di sekolah kamu tuh, di organisasi OSIS-nya itu? Oke, aku mungkin jelasin secara keseluruhan aja kali ya. Jadi biasanya ini kebetulan karena pandemi juga, jadi project-projectnya agak beda banget pasti daripada tahun-tahun sebelumnya. Cuma keseluruhannya sih paling kalau misalnya ada kayak hari-hari besar ya, kita bikin event buat ngerayain hari tersebut. Kayak misalnya kemarin ada bulan bahasa, lalu hari guru, terus ulang tahun sekolah aku juga kan. Terus mungkin selain itu palingan sih kayak karena emang ini lagi PJJ juga kan, nggak bisa ketemu temen dengan gampang. Ada program kerja juga namanya Pangarsa, itu pemuda angkat suara. Nah itu kayak semacam podcast yang tampilinnya di IG OSIS gitu Kak. Jadi kayak kita juga kayak ngobrol-ngobrol gini lah kurang lebih. Terus di-uploadnya di IGTV-nya OSIS SMN 81 Jakarta gitu. Terus selain itu ada merchandise SMN 81 Jakarta, itu hoods. Jadi kayak kita jual merchandise kayak baju dan lain-lainnya tuh di account hoods itu sih Kak. Oke. Jadi ini ya benar-benar sih, karena ngomongin pandemi jadi ini ya, terbatas banget ya untuk kegiatan secara ketemu langsung gitu kan. Jadi terbatas, dan tapi walaupun begitu tetap ada kegiatan yang bisa dilakuin gitu kan. Iya Kak, bener banget. Bukan karena pandemi kita harus berhenti berkarya, asik. Nah, asik banget, itu bisa jadi quotes sih ya buat podcast hari ini kali ya. Iya, bisa. Oke. Nah, ngomongin tentang ini nih, kegiatan-kegiatan yang tadi nih ya, menurut Inggi yang paling menarik dan paling punya kesan banget buat Inggi itu kegiatan yang mana sih? Yang lagi dilaksanain ini sih Kak, yang hari ulang tahun SMA 81 Jakarta. Dibandingin program kerja sebelumnya, ini yang lumayan agak besar sih dan menyita waktu, karena kita juga beberapa event gitu, jadi kayak ada guest star-nya, terus bikin short movie juga. Itu prosesnya lumayan drama sih, tapi kayak overall seru banget. Juga di situ ada kayak kita lagi galang dana juga buat sekolah jalanan gitu sih Kak. Oke. Nah, ini kan pasti beda banget ya, ngomongin pandemi juga nih. Pasti beda banget ya kalau dulu waktu sebelum pandemi ya, masih waktu aku juga di organisasi tuh ya udah jalan organisasi kayak biasanya aja, ngejalanin proker kayak biasanya aja, kayak ada ketemu, ada rapat dulu, kemudian ketemu koordinasi sama misalnya sama dosen atau sama guru tuh langsung juga gitu kan. Nah, kalau di pandemi ini semua serba online kan, itu jadi tantangan tersendiri dong pasti ya buat teman-teman yang aktif organisasi gitu. Terus kalau dari Inggi sendiri tuh buat koordinasi nih, yang paling penting kan kuncinya koordinasi ya. Kalau di organisasi tuh
menyiasatinya gimana sih biar bisa tetap sama-sama kompak gitu, biar tetap ngejalanin proker dengan baik? Kalau di sekolah aku tuh pengurus OSISnya tetap aktif banget buat ngelakuin online meeting gitu, kayak ya pakai beberapa aplikasi lah online meeting gitu. Kayak kita rutin bisa dibilang hampir, ya kalau tiap minggu bisa bilang hampir tiap minggu, bahkan mungkin hampir tiap hari kalau misalnya lagi ada proker gitu. Terus kalau misalnya emang mengharuskan untuk ketemu pun ya tetap jaga jarak, cuma ya ketemu mungkin nggak semuanya, cuma mungkin seksi acaranya aja atau yang berkepentingan aja gitu sih Kak. Terus ya kalau chattingan pasti harus banget, kayak setiap waktu mau ngerjain apa tuh pasti kayak harus ada koordinasi dulu lah biar gak miscommunication gitu. Oke, jadi penting banget ya komunikasikan ya intinya di organisasi gitu. Nah, ini satu lagi sih, selama yang disebutin sama Igi tadi, pasti di organisasi tuh banyak hal lah yang bisa kita dapetin ya. Salah satunya tuh prosesnya tadi, misalnya ketika kamu nge-eksekusi proker nih, pasti adalah drama gitu kan, dan segala macem gitu kan, pasti ada. Nah itu gimana sih caranya, istilahnya gimana ya, caranya buat menyelesaikan gitu kan, itu gimana sih? Pasti kan ada miskom dan segala macem biasanya. Kalau dari aku ini mungkin pelajaran besar yang aku baru dapetin pas lagi aku masuk ke organisasi ini ya, maksudnya masuk ke OSIS, pengurus OSIS ini. Aku tuh belajar banget cara manage, gimana caranya kalau misalnya ada problem atau apa, jangan panik, terus tetap berpikir tenang. Itu menurut aku benar-benar satu hal yang lumayan aku dapetin banget lah, karena dulu aku tuh kalau misalnya setiap ada masalah tiba-tiba yang mengganggu, misal lagi ada masalah-masalah yang ngeganggu gitu ya, aku coba buat nyelesain dulu. Kalau dulu kan kayak panik, langsung kayak aduh ini gimana nih, misalnya tiba-tiba ada guru ngasih tugas deadline sejam lagi kan. Kalau dulu tuh kayak kayak pasti panik banget dong. Nah kalau misalnya sekarang tuh kayak lebih tenang buat bisa kok kalau misalnya tiba-tiba ada masalah, coba berpikir tenang, cari solusinya, terus coba rembukin sama teman-teman juga, maksudnya teman-teman pengurus OSIS yang lain juga gitu. Baru abis itu oke, kita cari solusinya, kita kerjain bareng-bareng gitu. Kalau dulu bener-bener langsung panik gitu sih. Nah benar-benar, jadi lebih kerasa banget ya, kita bisa tahu gitu kan how to manage problem gitu. Nah sebenarnya ngomongin problem ya, itu ada juga sebenarnya materi mengenai manajemen problem gitu, ada manajemen masalah tuh sebenarnya itu ada gitu kan materinya, cuman nanti bisa lah ya coba dicari-cari gitu kan sama presenters, coba cari tentang how to manage problem gitu, itu juga ada teorinya juga sebenarnya tuh. Tapi kalau misalnya di organisasi juga bisa sih yang dibilangin Ingi tadi, itu efektif banget juga buat ngatasin problem gitu. Apalagi kita di organisasi kan nggak kerja sendiri ya Gia, sama orang lain gitu kan, pasti punya pemikiran yang beda, punya yang visi yang beda, atau punya value yang beda gitu sama kita. Nah itu penting banget buat bisa saling toleransi dan mengerti satu sama lain, biar hasil kerjanya juga jadi bagus gitu. Ngomongin tentang skill ya, sebenarnya soft skill itu kan banyak banget, sama kayak yang disebutin Anggi di awal tadi, kayak mungkin public speaking, terus skill misalnya manajemen waktu, ada manajemen publik, atau gimana caranya organisasi, caranya komunikasi yang baik dan segala macam. Nah itu kan banyak banget ya Gia. Nah dari Anggi sendiri tuh ada ini nggak sih caranya buat memilih skill yang tepat gitu buat teman-teman presenters yang mungkin mau mulai organisasi, kadang bingung gitu kan, kayak ini skill banyak banget, mana ya yang harus aku pelajarin dulu gitu. Mungkin kalau dari aku ya, kalau mau mulai organisasi sih yang pertama jangan kebanyakan mikir. Aku dulu juga kayak gitu, kayak pas SMP sih, kayak sebelum-sebelumnya kayak aku kebanyakan mikir gitu, kayak masuk organisasi nih nanti aku sibuk ya, terus nanti aku nggak bisa aku nggak bisa ngomong nih, aku nggak bisa ngomong depan umum, aku nggak bisa banyak diskusi sama orang baru, karena aku dulu lumayan kayak sifat aku introvert juga mungkin ya, aku takutan gitu. Terus akhirnya aku mikir kayak nanti kalau aku masuk organisasi, soft skill aku bisa kalah, ntar aku kalah dong sama temen-temenku yang mungkin pada dasarnya emang mereka secara hal-hal kayak gitu tuh udah lebih baik gitu. Cuma kalau aku buat memulainya kayak ya udah masuk dulu aja nih,
belajar bareng-bareng juga. Ini kayak salah satu hal yang aku banyak belajar juga. Kayak pertama buat belajar soft skill tuh ya udah mulai dulu, jalanin pelan-pelan, gak perlu langsung hebat buat di soft skill itu, ya kan. Terus kayak belajar pelan-pelan aja lah. Terus misalnya public speaking atau apa, ya udah, maksudnya apa ya, belajarnya tuh sambil dilakuin gitu loh. Kayak jadi nggak usah milih-milih yang kayak aku mau belajar public speaking deh makanya masuk organisasi. Menurut aku value masuk organisasi tuh lebih dari cuman aku pengen punya sifat yang bisa mimpin orang lain, aku pengen bisa public speaking dengan baik. Menurut aku tuh kayak value-nya masuk organisasi itu lebih dari itu sih kalau menurut aku pribadi ya. Terus di aku juga tips buat yang bagus sih, menurut aku soft skill semuanya bagus sih, balik lagi ke orangnya. Mungkin kalau soft skill di luar keorganisasian ya coba sesuaiin sama passion diri sendiri aja sih. Kayak ya mulai dulu, cobain. Kalau misalnya ngerasa ini kayak nggak sesuai deh sama aku tuh malah jadi tertekan nih buat belajar soft skill baru ini atau apa, ya udah coba cari yang baru lagi sih. Kayak nggak, aku juga bingung juga kalau ditanya gimana tips yang baik sih, kayak balik ke orangnya. Iya, benar sih ini kata Digi juga ya. Kalau buat teman-teman yang bingung mau mulai dari mana, ya udah bisa aja dijalinin dulu dengan lihat nih kira-kira di sekitar kita tuh ada peluang apa aja gitu ya. Mungkin kita kenal sama orang yang bisa public speaking gitu kan, kita juga bisa dong gitu kan belajar sama teman kita yang ini gitu kan. Nah, dan kalau dari aku ya, boleh nambahin dari Inggi tadi ya, kalau misalnya bingung bisa juga sih teman-teman list gitu kan. Penting banget kan Ki ya, pasti mengenal diri sendiri kayak apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, apa sih potensi kita. Nah itu penting banget kan buat kita tahu. Nah setelah kita tahu potensi kita bisa milih mana sih yang mau kita kembangin. Jadi sesuai lagi persis sama yang dikatain Inggi tadi, passion kamu di mana. Nah, ngomongin passion dan segala macam, kalau teman-teman perseners masih bingung, bisa banget cek podcast kita di 1% atau di YouTube dan lain segala sebagainya ya, di sosial media 1% tuh juga ada yang udah membahas tentang gimana sih kita tahu tentang potensi kita dan kelebihan kita gitu. Iya, bener banget sih. Kayak menurut aku juga dulu sempat ngelis dulu nih, aku nih kekurangan aku apa, kelebihan aku apa, aku suka ngapain sih. Kalau aku pribadi, misalnya sebenarnya aku tuh suka banget buat joget atau nari gitu lah. Terus kayak udah aku pelajarin itu kan. Terus kayak kekurangan aku dulu emang aku akuin aku tuh orangnya malu, gak bisa ngomong di depan publik. Tapi malah aku tuh harus nge-challenge itu, karena menurut aku public speaking kan hal yang penting lah buat di zaman sekarang gini. Kalau menurut aku pribadi tuh kalau misalnya gak bisa public speaking tuh ya lumayan ngeganggu aja sih mungkin di kehidupan sosial juga kan. Nah yaudah, emang aku challenge diri aku buat oke, aku harus bisa nih public speaking kayak si A, si B, si C aja bisa, masa aku nggak bisa gitu sih. Iya, benar banget sih. Ngomongin malu aku juga dulu gitu loh. Sama juga kayak pas waktu ini kejadian banget pas waktu SD ini ya. Temanku tuh ada yang bisa di depan ngomong gitu tuh. Waktu itu sih kayak tugas pidato gitu loh. Iya. Kan kita harus hafal dong kan kalau pidato di depan itu kan baru pertama kali banget ngomong di depan kelas. Itu cuma di kelas loh, padahal ya bukan cuman sih, at least maksudnya di depan banyak orang gitu kan, di depan kelas. Aku udah hafalin itu sampai malam. Jam berapa ya, anak SD tidur jam 12 tuh udah malam banget gak sih? Malam banget ya kan, itu aku sampai jam segitu tuh karena ngafalin nih. Besoknya ketika udah di depan cuman salam sama pembuka doang, yang lain tuh udah lupa, saking gugupnya gitu kan. Kalau kita nggak pernah, pasti itu adalah sesuatu yang baru bikin kita tuh jadi nervous, gugup dan segala macem kan. Nah, ketika udah balik, ada teman aku yang maju dan dia tuh lancar banget ngomongnya. Dari pembukaan sampai penutup itu bener-bener kayak lancar banget. Sama kayak Inggi, aku juga mikir kayak, kok bisa ya? Orang itu tuh bisa, mungkin aku nggak bisa sih. Itu penasaran kan akhirnya. Bener, kita bisa nge-challenge diri kita sendiri gitu kan. Akhirnya ya itu bener, harus lebih berani lah buat maju di depan umum, ngomong di depan umum. Itu emang rasanya nggak enak ya kalau pertama, karena kita nggak kebiasa. Tapi lama-lama pasti kita bakal belajar dan tingkatin skill public speaking kita gitu.
Oh iya, ngomong-ngomong soal public speaking, mungkin ada satu tips yang aku belajar banget ya. Jadi kalau aku public speaking, aku tuh mulai bisa pede ngomong depan orang gitu-gitu sih. Pertama, aku coba lihat dulu nih, misal yang kayak tadi kakak bilang, pidato depan kelas. Oh iya, ini kan yang nonton juga teman-teman aku juga. Aku juga sering kok ngobrol sama mereka, atau mereka juga ya teman aku kok, nggak akan ngejudge aku. Karena menurut aku yang bikin deg-degan juga karena apa ya, kayak takut dijudge, takut salah gitu-gitu kan. Kalau di aku sih kayak oh ya udah, berarti gak apa-apa kok, temen-temenku juga nggak akan ngejudge, gak akan apa. Aku coba tenangin, aku hafalin sebisanya, tapi malah jangan aku masukin ke otak yang kayak aduh besok mau baca pidato nih, aduh kalau nggak hafal gimana. Malah kayak udah aku hafalin biasa aja. Terus ya udah, maksudnya jangan dibawa panik, karena kalau panik pasti langsung buyar semua gitu sih. Bener banget sih. Nah, buat bisa jadi terang di depan umum itu yang perlu dipelajari, dan itu pelajarnya kita emang nggak bisa ya ada sih ya secara teori gitu kan, how to apa sih tips triknya gitu kan buat teman-teman pede gitu ngomong di depan umum. Tapi kalau nggak dipraktekin kok beda gitu kan rasanya, pengalamannya juga gitu kan, makanya harus banget nyoba. Iya bener banget sih, kayak emang harus nyoba. Terus dilatihnya tuh malah menurut aku bukan secara teori yang kayak oke, berarti kalau misalnya aku ke depan umum aku harus A, B, C, D, E. Malah enggak sih, kalau aku kayak udah coba lagi sampai akhirnya lancar aja gitu. Iya betul banget, itu bener sih, itu kunci juga adalah harus nyoba dan nyobanya konsisten gitu kan. Iya bener banget, gak bisa cuma sekali aja. Makanya kan kalau di keorganisasian kan juga nggak sekali kamu langsung bagus gitu kan, pasti kayak butuh waktu belajar lah ya. Kita belajar hard skill aja juga gak sekali loh ya kan. Kita misalnya belajar rumus matematika gitu kan, gak cuman kita tahu rumusnya terus kita bisa jawab soal, kan gak gitu, harus kayak tahu dulu ini dasarnya gimana dan segala macam. Jadi semuanya pasti butuh proses gitu. Iya bener banget sih. Nah, buat ngomongin yang banyak sekali soft skill tadi ya, kita nyontohin satu contoh ya di public speaking gitu kan. Nah, selama Inggi belajar nih, jadi kan sekarang udah punya nih ya beberapa soft skill gitu kan dari Inggi sendiri. Inggi ngerasanya apa sih yang paling beda antara Inggi yang belajar soft skill sama teman Inggi yang nggak belajar soft skill? Itu sih, percaya diri. Kayak aku percaya diri, terus aku bisa nambah relasi yang lebih. Lalu aku bisa tadi yang kayak kita omongin public speaking, bisa manage diri sendiri sih, itu menurut aku yang paling penting. Kayak karena malah menurut aku gara-gara aku lumayan bisa banyak interaksi sama orang lain gitu kan, terus banyak belajar buat nge-manage program kerja gitu-gitu, malah akhirnya aku jadi bisa belajar buat nge-manage diri aku sendiri gitu, yang kayak kalau misalnya panik aku ngapain, kalau misalnya aku harus ngomong depan umum aku harus ngapain, kalau misalnya aku harus berinteraksi sama orang banyak nih, misalnya lagi meeting aku harus ngapain, kayak bahkan bisa lebih ngontrol emosi aja sih. Kayak mungkin hal-hal yang sebenarnya bukan tujuan utama masuk organisasi, tapi malah menurut aku yang kayak gitu-gitunya dapet sih. Iya betul. Oke. Itu emang sesuatu yang kelihatan lah ya bedanya antara yang udah mempelajari soft skill dan yang masih belum mempelajari soft skill gitu kan. Tapi setiap nih orang itu kan beda-beda kan ya. Ada nih orang yang emang kayak kamu yang udah tertarik gitu kan di soft skill dari awal, dari kecil udah suka nih kegiatan di luar hard skills gitu kan. Nah, tapi ada juga nih orang-orang yang dia itu mungkin lebih suka belajar secara teori gitu, belajar di lingkup hard skills gitu. Dia agak kurang tertarik nih di bidang soft skill, mungkin karena dia juga mungkin masih malu buat sosialisasi dengan orang lain dan segala macam. Nah, orang kan pasti beda-beda kan. Nah, itu kita ngomongin soft skill yang menurut kita nih sekarang kita bahas itu adalah yang penting gitu. Tapi bagi orang yang kayak gitu tuh bisa nggak sih atau harus nggak sih mempelajari sesuatu yang bikin mereka tuh nggak tertarik gitu? Menurut aku ya, kalau misalnya di lingkup-lingkup soft skill yang kayak public speaking, terus berinteraksi sama orang lain lah, yang kayak paling nggak buat mimpin meeting atau gimana gitu, menurut aku sih harus banget. Karena apalagi kalau misalnya nanti udah di dunia pekerjaan atau bahkan kuliah pun menurut aku udah makin kepake lagi kan. Ya cuma mungkin nggak usah dari keorganisasian juga kan, mungkin banyak caranya.
buat belajar soft skill kan nggak cuman dari organisasi sekolah atau gimana. Mungkin dia bisa coba cari komunitas yang sesuai sama dia gitu loh. Di sosial media kan banyak kayak grup-grup yang kayak ngobrol buat hal-hal, mungkin dia suka belajar matematika misal, kayak buat ngobrolin kayak gitu. Menurut aku sebatas dia bisa berkomunikasi sama orang baru, terus dia cerita-cerita di situ sih, itu menurut aku udah lumayan lumayan ngajarin soft skill gitu sih, setidaknya buat berinteraksi sama orang lain dan public speaking gitu sih. Iya sih, benar-benar. Jadi intinya adalah sebenarnya kita belajar soft skill nggak harus di organisasi ya. Maksudnya organisasi yang ada di lingkup sekolah gitu kan, bisa juga di komunitas yang lain sesuai sama passion atau kesukaan kita tuh apa gitu ya. Iya, benar banget sih. Belajar sesuai apa sih yang kita suka aja, jangan maksain buat belajar soft skill tuh malah harus jadi kepaksa, jadi akhirnya nggak nyaman belajar soft skill, tapi gue harus belajar nih gitu kan. Menurut aku sih ya dibuat nyaman lah belajarnya. Iya sih, benar-benar. Oke tuh bisa di-note ya sama teman-teman perseners yang mungkin masih galau nih, mau belajar soft skill, bingung dari mana, itu tadi solusinya. Nah, ke pertanyaan yang terakhir ini ya, lagi sharing-sharing kita kali ini, kita kan udah bahas banyak banget ya tadi tentang soft skill, terus gimana sih caranya belajar soft skill untuk pemula lah ya istilahnya, buat pertama kali nyobain belajar soft skill, dan segala macam yang udah kita bahas tadi. Nah, dari Inggi sendiri ada nggak sih pesan-pesan buat perseners di sini yang mau mulai belajar tentang soft skill? Oke, mungkin kayak aku sedikit rangkum lah ya dari tadi aku omongin. Yang paling satu, jangan takut buat nyoba hal baru. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu tertarik tentang satu hal yang baru, ya udah lakuin aja, nggak usah kebanyakan mikir nanti resikonya apa. Jalanin dulu. Kalau misalnya kamu kurang nyaman, coba kamu cari solusinya. Terus abis itu soft skill jangan dibuat kayak satu hal harus untuk dipelajarin dan akhirnya bikin kamu jadi nggak nyaman gitu sih. Kayak lebih dibuat nyaman aja, se-enjoy mungkin. Gimana caranya malah soft skill nih bisa jadi kegiatan, mungkin belajar soft skill tuh jadi suatu kegiatan yang sangat menyenangkan sampai akhirnya malah bisa jadi pengisi waktu senggang di antara belajar hard skill gitu sih Kak. Iya, betul banget. Tadi kesimpulannya udah disebutin ya sama Inggi ya. Dan aku baru keinget satu hal sih, Inggi. Kalau misalnya ada satu hal lagi maksudnya yang belum kita bahas gitu kan, adalah kalau misalnya kita mau belajar soft skill, kita juga bisa banget loh nemuin partner. Entah itu kakak kelas, entah itu teman kita ya kan, yang dia mungkin soft skill-nya udah lebih nih daripada kita. Itu bisa banget kita belajar dari dia gitu. Atau teman kita yang sama-sama belum belajar soft skill, tapi dia mau belajar soft skill itu bisa banget gitu loh, bisa belajar bareng gitu kan, enak gitu kalau misalnya kita tuh punya partner yang bisa buat sharing, bisa buat cerita, itu pasti akan lebih seru lagi sih kalau misalnya kita punya teman-teman yang punya visi yang sama gitu kan sama kita. Nah itu mungkin buat perseners ada yang kayak aku sendiri ya, kayak bingung gitu kalau sendiri, cari partner aja, entah itu kakak kelas, entah itu adik kelas, temen. Nah itu bisa jadi salah satu solusi juga sih buat memulai mempelajari soft skill gitu. Kalau di aku juga itu lumayan ngaruh, karena menurut aku nemuin di organisasi ini malah nemu beberapa temen yang kayak kita nih bisa banyak ngobrol bareng, banyak cerita bareng buat semacam belajar soft skill baru gitu sih bareng gitu. Itu menurut aku lumayan penting sih, karena kadang kalau aku sendiri pun kalau aku nyoba hal baru tapi aku gak punya temen, kadang suka ngerasa malu juga sih. Jadi partner emang penting sih menurut aku. Iya bener banget. Nah kita udah banyak bahas banget ya tentang soft skill. Aku mau ngucapin thank you banget ya buat Inggi for sharing hari ini. Semoga kita bisa bareng-bareng ya sama perseners buat dapetin insight baru mengenai pentingnya soft skill bagi kehidupan kita. Nah ini udah akhir dari sharing-sharing kita nih Gi. Iya. Thank you banget ya udah mau sharing. Thank you banget juga Kak. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Iya bener. Seru banget sih. Semoga bisa next kita ketemu lagi lah buat sharing-sharing tentang hal lain ya.
Iya. Iya, thank you juga ya. Aku mau ngucapin thank you juga buat perseners yang udah dengerin podcast kita kali ini. Terus sampai ketemu lagi di podcast 1% selanjutnya. Siva pamit. Thank you. Thank you, Inggi. Thank you, Ziva. Iya.